eh, yang berkenan hadir dalam acara Ngobrol Santai bersama Mas Sinjar. Dengan tema hari ini adalah berbagi pengalaman mengenai au pair, BFD, Ausbildung, dan kuliah di Jerman. Serta tak lupa Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. So, dalam kurang lebih 2 jam ke depan, perkenalkan saya Berta Widiananda Putri untuk memandu acara ini. Acara ini bertujuan untuk bertukar informasi kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada mengenai au pair, BFD, Ausbildung, dan kuliah. Sehingga kami berharap agar acara ini dapat lebih memotivasi para masyarakat Indonesia yang ingin bekerja atau belajar di Jerman. Ada pepatah, banyak jalan menuju Roma, maka saya akan ganti menjadi banyak jalan menuju Jerman. Ya, sebelumnya saya akan membacakan peraturan dalam kegiatan ini. 1. Acara ini akan direkam sebagai dokumentasi messenger, sehingga diharapkan peserta dan pembicara berkenan akan hal tersebut. 2. Diharapkan peserta mematikan suara selama pembicara memberikan presentasi. 3. Sesudah pembicara memberikan presentasi, maka peserta diizinkan untuk bertanya dengan cara raise hand atau mengajukan angkat tangan, dan atau dengan cara menulis di kolom chat. 4. Pertanyaan tidak menyangkut sara, ras, dan agama. 5. Last but not least, be respectful and please enjoy the talks. So ya, pembicara pertama kali ini yaitu Mas Mbak Aulia. Aku lupa catatannya. Tuh, ya. Pembicara pertama adalah Mbak Aulia. Mbak Aulia berasal dari Jakarta dan beliau adalah lulusan Universitas Diponegoro jurusan biologi. Namun akhirnya Mbak Aulia Haki banting setir menjadi ke Jerman dan menekuni bidang keperawatan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Aulia Haki. Halo, selamat pagi. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat siang waktu Indonesia. Sebentar. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang Bundesfreiwilligendienst mit Menschenbehinderung, artinya tenaga sukarelawan bersama dengan para disabilitas. Gitu. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki koneksi dan teman, yuk mari berkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Haki Nurdina, dan sudah diperkenalkan juga tadi sama Mbak Widi kalau saya lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan biologi. Kemudian saya banting setir ya, karena ya passionnya sebenarnya berurusan dengan orang gitu. Jadi pengen banget kerja itu sebagai Pflege, bilangnya apa ya, tenaga medis gitu. Pokoknya yang pengen ngurusin orang gitu, langsung direct gitu. Nggak, kalau di biologi kemarin saya kerjanya di laboratorium gitu. Dan alasan kenapa sih di Jerman, kenapa sih Deutschland gitu, kenapa Jerman? Yang pertama, mungkin di sini Mbak Denina dan beserta teman-teman Masinjer juga belum tahu sebenarnya dulunya saya juga sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya saya sudah menikah. Terus saya bekerja setelah lulus dari biologi, saya bekerja sebagai tour guide di Bali waktu itu. Tapi sebagai tenaga freelance karena ya berurusan ya karena fokus ke keluarga, terus juga tapi tetap pengen berpenghasilan gitu kan. Terus ketika pandemi, terus mikir kayak mau sampai kapan nih saya begini gitu. Saya pengen deh kerjaan yang atau pengen pokoknya bawaannya pengen sekolah lagi gitu. Akhirnya coba cari tahu tentang S2. Waktu itu sempat pengen apply ke KGSP Korea, ke Jepang, atau ke Australia Awardee waktu itu. Cuman waktu ketika dipelajarin semuanya ternyata butuh banyak batasan usia gitu. Sedangkan saya masih imut-imut terlalu muda untuk apply S2 waktu itu. Enggak, maksudnya saya di sini udah di atas 30, usia saya 33 tahun. Jadi lumayan berpikir kayak bisa nggak ya kalau misalnya
saya tuh S2-nya nggak di biologi lagi nih. Jadi pengen banget pokoknya kekeh banget pengen kerja di rumah sakit waktu itu. Akhirnya pas lagi ngorek-ngorek tentang S2 itu tiba-tiba ngelihat ada iklan nih. Iklannya itu berupa iklan tentang Ausbildung waktu itu. Nah, waktu itu berupa agen ya iklannya ya. Terus akhirnya saya coba apply, saya coba konsultasi, dan mereka selalu bilang, ah maaf nih, kamu ketuaan, udah tiada 30 gitu, kami nggak bisa bantu ya. Gitulah ya kalau misalnya agen. Akhirnya sempat putus asa, terus akhirnya saya coba cari tempat kursus ya, mungkin lebih lebih open mereka untuk konsultasi gitu kan. Akhirnya saya konsultasi dan saya bilang, apa iya nggak bisa nih usia segini bukannya masih produktif ya? Saya tanya gitu ke tempat kursus dan mereka bilang, nggak ada kok, nggak ada batasan usia dan ditawarkanlah ini program Bundesfreiwilligendienst gitu. Akhirnya, wah tertarik nih Bundesfreiwilligendienst. Ya udah, akhirnya saya kursus. Di sana saya kursus waktu itu sekitar 6 bulan dari A1 sampai B1, lumayan ngebut sistemnya, lumayan nguras otak dan berdarah-darah gitu karena emang bener-bener satu bab itu 1 bulan gitu dicecer banget waktu itu karena saya juga ngejar waktu gitu kan. Terus kemudian proses dokumen dan ngejar untuk berangkat itu setahun pas saya akhirnya dapet stella gitu. Kemudian alasan kedua kenapa sih Jerman gitu? Soalnya di Jerman itu model ijazah SMA aja tuh udah bisa buat em, kuliah lagi, buat sekolah lagi gitu. Jadi nggak perlu ijazah S1 saya ini nggak perlu saya urusin. Maksudnya dalam artian tuh nggak perlu oh harus kuliah ya baru bisa ke sini gitu tuh nggak gitu. Jadi yang bisa nerima gitu. Kemudian alasan ketiga tuh ya tadi banting setir. Jadi saya pengen banget ya tadi tuh mengejar cita-cita lah intinya ya. Tidak lagi di biologi tapi ya itu banting setir ke em, jurusan lain gitu. Dan ya alhamdulillah banget, puji syukur banget, ya berjalan dengan lancar gitu. Kesulitan selama di Jerman ya, yang pertama bahasa, yang kedua bahasa, ketiga bahasa ya semua berhubungan dengan bahasa gitu. Jadi emang di Jerman itu nggak semuanya itu open dalam artian mereka open bisa menerima berbagai kultur dan menerima berbagai suku atau negara, tapi tidak dengan bahasa gitu. Terutama yang di desa seperti saya tinggalnya di desa. Ya, maaf saya lupa juga bilang kalau saya Bundesfreiwilligendienstnya itu letaknya di Lubeke. Jadi itu desa lumayan. Saya di NRW perbatasan dengan Niedersachsen kayak gitu. Jadi desa jadi emang bener-bener orangnya tuh nggak bisa sama sekali bahasa Inggris gitu. Bisa pun nggak yang fasih gitu. Bahkan mereka kadang nggak ngerti sama bahasa Inggris gitu. Kemudian pokoknya poin yang paling utama itu bahasa sih. Jadi ya saran saya apapun programnya mau au pair, FE-Shot, BFD minimal B1 dikuasain gitu. Kemudian kultur ya banyak nih kesulitannya. Yang pertama tuh kultur cuaca yang beda jauh banget sama Indonesia yang ya kita tahulah semua di sini 4 musim. Kemudian kultur makanan yang awal-awal tuh sebenarnya nggak susah sih cari nasi, cuman cari yang pedes-pedes aja susah gitu, sama yang bermicin ya bisa sih nambahin sendiri, cuman ya nggak selamanya bisa gitu. Terus sama kultur shock sih kayak kebiasaan yang punggih, maksudnya tepat waktu, terus tidak ada yang namanya jam karet gitu di Jerman gitu. Dan disiplin sih yang paling kerasa di saya itu. Kemudian ya pasti homesick ya. Jadi awal-awal sih nggak ngerasain tuh yang namanya homesick nih, tapi ya belakangan ini lumayan sih kayak udah setahun di sini kayak aduh pengen banget pulang gitu rasanya. Oke, kemudian aktivitas selama BFD. Jadi saya BFD ini 1 tahun di Werkstatt itu seperti pabrik metal. Kemudian saya memperpanjang masa BFD saya selama 6 bulan di panti disabilitas, kalau kita bilang Ponheim gitu. Nah, aktivitasnya itu sangat-sangat jauh berbeda gitu.
Di sini saya ada sedikit video tentang profil dari kantor saya. Boleh ditampilin, Mbak Widi? Ya, oke. Bisa kita lihat sama-sama ya. Aduh, bisa diklik nih. Bisa diklik ya. Ini jadi. Ini kan pemilihan Kalau ini kelihatan nggak, Mbak? Kayaknya harus keluar ke Freigaben-nya ke videonya. Jadi ulang Oh, gitu Freigaben ya. lagi terus masuk ke video. Oh, Coba. berarti aku keluar dulu ini ya. Ini belum Mm, aku ini lagi. Atau aku ceritain aja dulu tentang aktivitasnya. boleh boleh ceritain Oke. in meantime atau aku coba coba sambil buka videonya Mbak nanti. Boleh. Jadi apa namanya? Oh, yang ini linknya baru nih, Mbak. Aku kirim lagi kali ya. Iya boleh. Mhm. Boleh. Em, aku kirim ke Mbak Denina mungkin ya. yang mana aja boleh, Mbak. Oh ya. Atau, aduh, kirimnya gimana nih? Ntar, panik. Jadi deh, nanti aku cerita dulu aja deh tentang BFD aku. Mungkin Em, cerita aja dulu. jadi waktu aku di, oh ya, jadi stella aku ini kebetulan stella yang tidak ada unterkunfnya. Jadi waktu ditawarin sama kantor, itu mereka udah bilang di awal, gimana tidak ada unterkunfnya, apa kamu punya kerabat atau kenalan di sini? Kalau misalnya kalau ada, nanti kamu kabarin ya. Terus waktu itu saya bilang langsung ke HRD-nya, maaf saya nggak ada kenalan gitu. Cuman saya sangat tertarik loh ke Stella Anda, saya bilang gitu. Kemudian dari pihak Stella saya menawarkan untuk kayak ya udah kita cariin guest family, kamu mau nggak gitu. Jadi nanti kamu akan tinggal sama keluarga di Jerman gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk iya saya ambil gitu. Kemudian saya berkenalan dengan kolega saya yang akan menjadi guest family saya, yaitu ternyata chef saya sendiri, bos saya sendiri gitu. Kemudian cuman yaitu minusnya adalah kita nggak tahu lokasinya itu di mana. Jadi waktu itu lumayan cukup jauh dari kantor, sekitar 15 kilo dari kantor. Dan ya namanya di desa, kendaraan agak sulit, jadi naik bis susah, naik kereta susah. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa, saya naik sepeda aja gitu. Jadi ya udah pulang pergi setiap hari 30 kilometer naik sepeda gitu. Kendalanya cuman itu aja, cuman menurut saya sih itu menyenangkan ya 30 kilo naik sepeda gitu, karena emang suka olahraga. Kemudian um, kalau di Werkstatt, kalau di pabrik metal ini, saya punya jam kerja yang tetap gitu, dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore gitu. Pasti tuh Senin sampai Jumat, dan ketika hari libur atau tanggal merah, saya juga libur gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan ketika saya ada di pantinya gitu. Di panti ada shift ya, ya seperti di rumah sakit ya, shift terbagi menjadi 3, tapi saya tidak diizinkan untuk shift malam, shift malam. Jadi saya hanya dapat shift pagi dan shift siang gitu. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri, kalau di Werkstatt saya lebih ke nyuapin makanan atau memberikan sarapan, memberikan makan siang dan snack, terus minum kopi bersama kayak gitu. Jadi sebenarnya kerjanya juga lebih santai, dan saya juga membantu mereka melakukan pekerjaannya. Jadi di Werkstatt ini disabilitas ini juga bekerja gitu. Bekerjanya itu seperti macam-macam sih, ada banyak bidang di sana, dari bidang elektro, terus di bidang metal, terus bidang kayu, perkayuan gitu. Cuman saya ditempatkan di tempat yang khusus emang untuk disabilitas berat gitu. Jadi yang mereka sama sekali nggak bisa apa-apa di kantor pun nggak kerja gitu. Jadi lebih ke menjaga higienitasnya gitu, terus menjaga kebersihannya, terus kalau ada waktu luang kita juga jalan-jalan, terus sama kalau misalnya ada waktu lebih, kita juga melakukan kreativitas bareng-bareng kayak Bastel, apa ya bilangnya, DIY ya bilangnya. Kayak gitu. Terus untuk di Wonheim-nya sendiri lebih ke kayak di rumah gitu. Jadi masakin buat mereka, masakin makan siang, makan malam, sama mandiin gitu. Itu sih yang lebih kerasa bedanya gitu.
Untuk aktivitas, oh ya, sama satu lagi ketika saya di panti disabilitas itu ada yang namanya tile dance. Jadi dalam satu hari kerjanya terbagi dua. Yang pertama pagi saya kerja dari jam 6 sampai jam 9. Kemudian ada sisa waktu fry, ada pause ya, ada jam istirahatnya itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kemudian jam 3 sore saya mulai kerja lagi sampai jam 10 malam atau jam 8 malam. Kayak gitu. Ya, segitu aja. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderatornya, Mbak Widi. Terima kasih Mbak Aulia, menarik sekali ceritanya. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya? Ayo, apakah Mbak ada? Widi, Ya, mungkin nanti untuk videonya saya kirim via WhatsApp ya. oke. Nanti Bisa nanti mm-mm, ya. Ya, bisa. siap-siap. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya? Oh, ada nih dari Mbak Lestari. Mbak Lestari, mungkin di-unmute dulu. Oke, selamat sore dari Indonesia. Oke. Eh, ya, saya mau tanya sama Selamat sore. Kak Aulia dong. Kalau Boleh. misalnya BFD itu nggak harus 1 tahun ya, Kak? Bisa diperpanjang juga ya, Kak? Iya, jadi untuk BFD dan FShot itu sebenarnya maksimal 18 bulan gitu. Oh, maksimal 18 bulan. Mm-mm. Terus, Kak, mau nanya lagi, kalau misalnya perpanjang itu misalnya kita pengen 6 bulan gitu, atau dari merekanya sendiri memperpanjang kontrak kita? Biasanya mereka bertanya dulu di awal, kamu mau Oh. diperpanjang atau kamu mau udah selesai gitu. Ya, waktu itu kebetulan saya belum dapat perusahaan untuk Ausbildung, jadi emang masih proses. Terus saya bilang di awal juga, memang kalau misalnya saya mau perpanjang dulu sampai menemukan si Ausbildung ini. Jadi emang dikasih waktu 6 bulan. Jadi kalau bisa sih jangan sampai lebih gitu kalau bisa. Oh. Jangan sampai dari 6 bulan maksudnya perlengetnya, perpanjangnya gitu. Terakhir Kak nanya suka dukanya mengikuti program BFD dong Kak. Oh Bisa iya, itu share. benar juga. Sukanya itu beneran banyak belajar, terus saya banyak banget temen Jerman sekarang, bener-bener ya senang banget deh sama kantor gitu, karena mereka sangat baik, terus saya bener-bener waktu pas bulan pertama itu masih oh ya udah nggak bisa bahasa Jerman, masih salah tuh masih dimaklumin gitu. Ketika 3 bulan, mereka bilang, Aulia kamu nggak bisa gini terus ya, harus belajar, ayo jangan salah lagi, koreksi lagi gitu. Jadi udah nggak ada tuh dimaklumin. Jadi ketika salah ngomong, mereka ngucapin yang benar, saya disuruh ngulangin dari awal sampai akhir kayak gitu. Tapi itu bener-bener jadi ngebantu banget ketika sekarang tuh udah lebih berani buat ngomong bahasa Jerman, terus kayak percakapan semua tuh bener-bener ya udah nggak ini lagi, udah nggak kagok lagi gitu. Bener-bener itu sih kalau dukanya itu ya balik sih kayak ke makanan kadang nggak cocok. Saya baru tahu juga di sini saya laktos intoleran gitu. Jadi sering diare, muntah-muntah gitu. Ternyata itu cuma karena minum susu gitu. Terus ya paling itu sih saya banyak senangnya di sini daripada dukanya beneran. Karena senyaman itu kerja gitu. Saya baru tahu atmosfer kerja yang enak itu di sini gitu. Karena waktu di Indo nggak seenak itu kerja. Meskipun sama aja orangnya, tapi saya ngerasa nyaman banget sama teman-teman saya gitu. Bahkan ketika saya udah nggak kerja sama mereka, saya masih suka diundang makan gitu. Saking kita sangat ya berteman sangat baik gitu. Dan menjaga batas-batas privasi juga ya. Jadi kolega sama teman kita memang berbeda gitu. Sih, Terima kasih Kak Aulia. sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Aulia dan Mbak Lestari juga yang sudah bertanya. Eh, Sekarang saatnya kita move on nih ke Mas Fati Ratsmi. Mas Fati Ratsmi akan menceritakan pengalamannya di bidang BFD sebagai fisioterapi. Mas Fahmi ini juga berasal dari Jakarta dan merupakan lulusan Psikologi Universitas YAI Jakarta. Lalu, beliau bekerja di beberapa tempat, salah satunya yaitu di dunia pertelevisian Jakarta. Namun, mengapa pada akhirnya beliau jadi nyasar ke Jerman nih? Yuk, mari dengarkan
pengalaman dan motivasi Mas Fatmi untuk datang ke Jerman. Ya, Mas Fatih, sorry, Mas Fatih, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, aku udah share screen, udah keluar. Enggak, Belum, baru belum. Nah ya, ya sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Widi. Perkenalkan, nama saya Fatih Reza. Di Indonesia saya berasal dari Jakarta. Usia saya 38 tahun sekarang. Jadi buat teman-teman yang usianya di atas 30, jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan sekali untuk melakukan program-program di Jerman. Sesuai dengan batasan umur ya, maksudnya kayak au pair kan maksimal juga ada usianya ya. Oke, dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai program BFD. Kurang lebihnya sebenarnya sudah diceritakan oleh Mbak Aulia sebelumnya. Aku hanya akan menambahkan sedikit dari pengalaman aku ya. Disclaimer, aku di Indonesia sebenarnya sudah punya karir. Aku sudah punya sekitar 14 tahun pengalaman bekerja di Indonesia. Jadi aku sangat bisa membandingkan situasi bekerja di Jerman dan di Indonesia. Karena menurut aku, program yang aku ambil ini BFD sebenarnya itu hanya label saja ya. BFD sukarelawan. Tapi sebenarnya aku di sini pun kerja normal seperti mereka. Oke. Aku mau slide If it's berikutnya. not so bad, then I will go. Oke, pengalamannya seperti biasa, sama seperti Mbak Aulia, saya bisa belajar budaya Jerman yang sangat ekstrim berbeda dengan budaya Indonesia, gitu ya. Salah satunya adalah mereka sangat cuek sekali. Tapi kalau kita butuh pertolongan, mereka nomor satu untuk mengulurkan tangan. Kemudian saya di sini mengambil bidang di fisioterapi ya. Di bidang fisioterapi itu kurang lebih kayak terapi untuk tulang, otot, supaya pasien-pasien di sini yang mengalami kekurangan di bidang itu bisa kita bantu untuk menjadi normal kembali, bisa jalan kembali, menggerakkan tangannya kembali gitu ya. Kemudian mencari toko atau supermarket termurah itu udah kayak insting ya. Kalau misalnya di sini kita akan mencari segala sesuatu yang setidaknya bisa kita cocok sama kita gitu ya. Jadi aku akan tiap hari tuh ya, tiap minggu mencari tempat atau toko yang sesuai dengan keinginan aku untuk memenuhi kebutuhan aku. Kemudian banyak baca. Di Jerman itu semuanya harus baca. Ya, aku beli SIM card, aku baca kontrak. Apa yang bisa aku dapat, apa yang tidak aku dapat gitu ya. Aku beli belanja online juga ada kontraknya, aku baca syarat dan ketentuannya. Karena ketika sesuatu hal yang buruk terjadi, kita akan tahu nih kita harus ngapain dari kontrak tersebut gitu ya. Oke, lanjut. Persiapan langkah melamar program BFD. Yang pertama, persiapan bahasa Jerman itu udah otomatis ya. Seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman nanti les bahasa Jerman akan menambah informasi sendiri tentang pengetahuan negara Jerman, program Jerman yang teman-teman mau ambil. Terus kelengkapan dokumen juga bisa dibaca di website Botschaft atau Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Dan itu harus diupdate. Jadi teman-teman kalau sudah Vorstellungsgespräch, sudah interview, teman-teman juga harus sering membuka website kedutaan karena bisa jadi peraturannya berubah. Kayak waktu pengalaman aku, ada kasus bahwa paspor Indonesia yang tidak ada tanda tangannya itu tidak diterima. Nah, itu harus diupdate terus tuh informasinya. Terus mengenai program BFD yang akan teman-teman ambil itu apa? Teman-teman harus suka dulu apa, kemudian cari tahu tentang program itu. Ya, kemudian persiapan biaya ya seperti visa, tiket pesawat, terus 1 bulan pertama di Jerman gitu. Dan kemudian informasi kebijakan kedubes yang tadi udah aku jelaskan. Oke, lanjutnya kesulitan yang dihadapi. Bahasa ya, seperti Mbak Olia bilang, bahasa. Akhirnya aku pun di sini belajar bahasa online, belajar bahasa Jerman, les online lagi, karena
segala sesuatu di Jerman itu kita harus negosiasi. Harus negosiasi. Dan orang Jerman sangat memaklumi itu. Kayak contohnya ya, waktu aku benerin jaket, aku hanya bayar di nota, di bondnya aku hanya bayar 35 euro. Tapi ketika aku bayar, pas aku datang mau aku ambil jaketnya, aku harus bayar 40 euro. Aku situ negosiasi. Aku nggak mau karena menurut tukang jahitnya adalah dia udah benerin, ngejahit jaket aku ada bolong, sedangkan aku nggak minta di situ kan, dan yang tertera hanya 35 euro dan aku hanya mau bayar 35 euro, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi mau nggak mau aku harus menambah pengetahuan bahasa Jerman aku juga di sini, dan di sini banyak sekali di tempat aku terutama ya di desa menggunakan Umgangssprache ya. Umgangssprache itu kayak bahasa slangnya deh, itu pun juga aku masih belajar. Mereka banyak sekali proposition ya kalau nggak salah kayaknya. Oke, terus berikutnya on time sekali mereka. Dari 13 tahun aku berkarir di Indonesia, dengan sekarang aku di Jerman, aku hampir setahun di sini. Kurang lebih semua tipikal manusianya sama dengan Indonesia. Hanya saja mereka di sini bedanya mereka sangat on time, jadi 5 menit itu berharga sekali. Aku pernah telat 5 menit dan aku dipanggil ke HRD, ditanya kenapa aku telat 5 menit. Waktu itu Ramadan, dan aku sahur, jadi aku kesiangan, jadi mereka menerima alasan itu. Jadi lagi-lagi kembali negosiasi. Terus itu udah aku jelasin yang tadi cuek, terus sama susah deket sama orang lokal Jerman, itu udah pasti karena orang lokal Jerman itu mereka sangat cinta sama budayanya. Ada dari beberapa mereka yang bisa bahasa Inggris tapi tidak mau bahasa Inggris, jadi kita harus bisa bahasa Jerman gitu, otomatis gitu. Oke, terus kemudian harus berani mengutarakan isi hati. Ini banyak sekali di kendala teman-teman au pair, terutama au pair dan FShot yang masih di bawah 27 tahun yang belum punya pengalaman bekerja, mereka susah mengutarakan isi hati. Maksudnya adalah mereka tidak berani bilang tidak kepada guest family ataupun chef mereka atau chefin mereka. Ini penting karena mereka sangat menghargai kejujuran. Aku pun di sini saat pertama kali aku sampai 3 bulan pertama, itu aku didera-dera pekerjaan karena judul pekerjaan aku sukarelawan, jadi menurut mereka aku harus bisa melakukan apapun yang mereka minta. Sedangkan ketika aku melakukan pekerjaan satu, aku nggak bisa melakukan pekerjaan lain dong, karena aku harus fokus. Nah, akhirnya aku di situ bisa belajar nolak. Tapi menolaknya dalam arti gini ya, bisa nggak itu nanti aku kerjain ini dulu. Jadi mereka mengerti maunya kita apa gitu ya. Oke, penyesuaian makanan ini juga termasuk masalah yang sering dihadapi. Jadi teman-teman kayaknya juga harus bisa membiasakan dengan makanan hambar tapi sehat ya. Oke. Sekarang aku mau kasih pesan-pesan buat teman-teman di sini ya. Yang pertama berpikir kritis. Berpikir kritisnya artinya adalah teman-teman harus bisa menggali informasi sampai sangat dalam ya. Aku pun saat mau mengambil program ini, aku riset dulu 3 bulan. Ada 4 negara yang ingin aku sambangi, Australia, Prancis, Inggris, Belanda, dan akhirnya Jerman gitu ya. Kenapa aku akhirnya memilih Jerman? Karena yang pertama adalah tidak dibutuhkannya deposit di tabungan, yang kedua tidak ada batasan umur. Gitu sih. Terus yang ketiga sabar, semua butuh proses. Aku pun, alhamdulillahnya aku saat proses pengiriman apa namanya Bewerbung, pengiriman CV, proses melamar, aku dibantu Mbak Aulia. Jadi aku hanya butuh waktu sekitar 6 bulan. Tapi dalam waktu 6 bulan itu, aku sudah mengirim 700 lamaran, ya, 700. Jadi, dan itu aku ada PDF, aku bikin Excel-nya. Jadi rangkuman di Microsoft Excel supaya aku tidak mengirim 2 kali dan aku tahu alasan mereka menolak apa gitu. Terus kemudian perbagus bahasa Jerman di Indonesia. Benar kata Mbak Aulia, mau apapun programnya minimal B1. Jadi ketika teman-teman udah sampai di sini, teman-teman mau nambah B2 itu lebih mudah. Dan kalaupun teman-teman mau mengambil Ausbildung yang hanya persyaratannya B1, teman-teman tinggal mengasah lagi. Jadi tidak memulai dari nol, karena biaya les di sini sangat mahal sekali. Dan tidak bisa nyicil. Terus yang terakhir adalah belajar terus, jangan pernah cepat puas. Aku belajar budaya Jerman di sini, mereka sangat menghargai, mereka sangat menghormati orang yang mau belajar. Aku pun ada beberapa teman Jerman, lokal Jerman di sini, mereka sampai print
jadwal mereka, print teknik-teknik untuk fisioterapi supaya aku bisa translate dan aku bisa belajar. Dan mereka melakukan itu dengan senang hati kepadaku. Itu aja sih mungkin yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Intinya semangat dan sabar. Gitu aja. Terima kasih Mbak Widi. Waktunya aku kembalikan kepada Mbak Widi kembali. Ya, terima kasih Mas Fatih. Terima kasih atas motivasinya juga, memberikan motivasi buat tidak menyerah atau tidak, umur bukanlah batasan untuk Yes. berubah atau untuk lebih baik lagi. Ya, apakah ada pertanyaan dari para peserta? Oh, ada nih Mas, dari Mbak atau Mas Derti. Mungkin bisa dinyalain videonya, kameranya. Oh, Ya, Mbak. halo. Ya, halo. Selamat sore dari Indonesia. Selamat sore. Mau nanya buat Kak, gimana ya bacanya? Kak Reza, gitu Ya, aja. boleh. Apa Ya, aja. jadi sebenarnya di Indonesia itu aku sudah bekerja als fisioterapeutin. Jadi udah kerja sebagai fisioterapi, terus sekali waktu ada salah satu program yang di situ itu akan kayak udah langsung arbeit, jadi nggak melalui program FSHOT atau BFD dan lain sebagai macam. Tapi setelah berjalan, karena aku lagi persiapan bahasa juga, jadi setelah berjalannya itu disampaikan bahwa ternyata untuk fisioterapi itu susah gitu untuk uh, program mereka ini masuk, padahal di awalnya tuh udah bilang. Nah, pertanyaannya itu apakah memang lowongan untuk fisioterapeut itu sesusah itu, atau memang ada tapi orang ini tuh nggak mau ngusahain. Terus pertanyaan yang kedua, apakah mungkin langsung masuk ke program Arbeit tanpa melewati program-program yang kayak FSHOT, BFD, dan lain sebagainya macam. Terus yang terakhir tiga sekalian. Terus yang ketiga itu, apakah setelah mengikuti program misalnya BFD gitu sebagai fisioterapi, terus itu ada kemungkinan untuk bisa langsung bekerja di rumah sakit atau gimana, Kak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang pertama aku jawab ya. Fisioterapi gini, sebenarnya semua bidang itu menurut aku ada tantangannya masing-masing ya. Cuma yang menjadi spesial menurut aku di sini adalah orang Jerman, mereka sangat suka sekali orang yang mau belajar. Dan mereka sangat mengapresiasi yang mau belajar. Aku pun di sini dari nol, ya nggak tahu apa-apa. Aku nggak punya background rumah sakit, aku nggak punya background fisioterapi. Tapi mereka mau belajar, mau ngajarin aku gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri ya. Dan aku juga orangnya juga suka belajar. Jadi ya sebenarnya nggak susah sih Mbak. Yang penting apalagi Mbak udah punya background fisioterapi, jadi di sini tinggal diasah aja gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kedua apa Mbak? Aku lupa. Apakah fisioterapi itu sesusah itu gitu? Maksudnya kayak bisa nggak tanpa dari BFD itu bisa langsung? Aku sempat baca di peraturan Ausbildung di Ausländerbehörde, peraturan bekerja di Ausländerbehörde di Bundesland aku. Kita ini Indonesia termasuk negara kelas 3 ya. Jadi negara di luar Uni Eropa, kita harus tetap melalui proses Ausbildung. Jadi setelah BFD kita tidak bisa langsung bekerja. Untuk program yang membutuhkan skill ya, kalau Mbak langsung mau bekerja, aku punya kenalan juga, mereka imigran, tidak membutuhkan Ausbildung, tapi itu kerjanya paling jaga gudang, gitu kan. Ya mereka
tidak bisa ada kenaikan gaji, tidak bisa ada kenaikan level, gitu. Di situ-situ aja nggak berkembang. Tapi kalau emang mau berkembang, kita kan ke depan pasti mau berkembang kan. Jadinya harus Ausbildung menurut aku sih gitu. Dan bisa apa enggaknya nggak bisa jadinya ya. Jadi emang setelah BFD harus Ausbildung gitu. Itu sih paling Mbak Derti. Terus yang terakhir apa Mbak? Aku lupa yang ketiga. Yang tadi kan tadi udah dijawab yang apakah ada kemungkinan langsung bekerja, jawabannya kan Ya enggak. udah. Terus apakah sesusah itu untuk Udah, jadi fisioterapi? Terus yang nggak ketiga, susah. yang kedua, program apakah harus kayaknya udah terjawab Udah ya? semuanya. Ya udah deh. Ya. Atau gimana Mbak Derti? Apakah ada Cukup. cukup jawabannya? Cukup sih Kak, cukup. Mungkin Mbak Aulia ada ingin berbicara sesuatu? Aku nambahin dikit aja sih, kalau tadi Mbak Derti tujuannya emang mau dari BFD langsung bekerja, sebenarnya mungkin kalau di sini ada Tiwi mungkin udah keluar ya, karena dia tadi bilang cuma 30 menit. Dia juga sempat, dia kan dia kerangkeng semester di Indonesia perawat dia. Terus dia juga tadinya setelah FSHOT pengen langsung kerja gitu, cuman memang ada proses yang namanya anerkenung, yaitu pengesahan ijazah ya Mbak Widya. Legitimasi ya Penyetaraan. gitu ya. Itu ketika yang berhubungan dengan medis kayak terapi atau perawat, mereka akan ditanya sudah berapa jam, udah berapa ribu jam kerja selama di Indonesia, udah berapa lama kerja lah intinya gitu. Nah, aku sendiri kurang paham itu prosesnya, cuman sebenarnya bisa, cuman emang prosesnya agak rumit ya, karena ini Jerman gitu. Banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan gitu sih intinya. Kayak gitu. Gitu aja, Mbak. Ya, terima kasih. Ini Mbak, sebenarnya ada Makasih Kak. pertanyaan lagi dari Irfan, tapi habis itu mungkin kita harus move on ya. Irfan bertanya, karena tadi Mas menyinggung persiapan uang pada 1 bulan pertama. Kalau boleh tahu berapa sih biaya hidup di sana per bulan? Oke, relatif ya. Terus kalau aku setiap saat aku satu minggu itu aku belanja ke supermarket sekitar 25 sampai 30 euro ya. Itu pun aku kerja bawa bekal sendiri. Dan aku Sabtu Minggu nggak jalan-jalan, aku di rumah aja gitu. Jadi tergantung dari situ ya. Tapi kalau mau ngirit, ya itu seminggu 25 euro, berarti sebulan sekitar 100 euro. 100 euro 1,6 untuk makan aja ya. Belum sama SIM card, itu juga tergantung SIM card atau SIM card telepon yang kamu pilih apa gitu. Jadi relatif. Untuk angka amannya, menurut aku 1 bulan pertama itu bawa sekitar 60 euro cukup sih. Untuk makan aja ya, untuk makan ya. 60 euro, sorry. 200 euro, 200 euro. Gitu. Oke, Gitu sih. terima kasih Ya. Mas Fati. Ada Mbak Serly juga, mungkin nanti Mas Fati akan bisa jawab di kolom chat untuk menjawab pertanyaannya Mbak Serly. Mbak Serly bertanya sesuatu. Halo, Mas Fati? Iya, ya. Ya, Mana? mungkin Mas Fati bisa menjawab pertanyaannya Mbak Serly langsung di kolom chat. Oh, Karena aku ketik sekarang, aja langsung ya. Oke. Mhm. Ya, terima kasih Mas Fati sudah Ya. berbagi pengalamannya. Bentar. Sekarang kita lanjut membahas, kan tadi udah bahas BFD nih. Sekarang mungkin ada cerita lain lagi nih dari pembicara kita yang sudah di bidang Ausbildung di Jerman. Beliau adalah seorang wanita yang tumbuh besar di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, eh, dan pernah bekerja di Malaysia juga. Lalu akhirnya beliau pindah ke Jerman. Sehingga mari kita sambut Mbak Marina Tenberken untuk bercerita. Ya, Mbak Marina. Makasih Mbak Widi, makasih. Bentar ya, kita masukkan dulu ini PowerPoint-nya. Gimana ya? Di bawah Hmm. dek. Oh enggak, ini Freigebennya. Ada Bildschirm freigeben. Yang paling bawah. Bentar Kak.
Soalnya nggak tertera di ini. Atau aku bisa try Oke, lagi. dah, ini dia. Oke, Dah, bisa, oke. Tri. Nampak ya semuanya ya? Belum, Mbak. Belum? Belum. Belum. Belum nampak ya. Tuh bisa aku bisa sih nayangin punya Mbak. Mana? Free game. Coba Mbak Widi. Ya, Oh iya, aku sekarang udah, bisa. udah bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Mungkin di F4 ya. Oke. Nah, Ya. Ya. nampak semuanya ya? Oke. Oke. Saya Tapi kayak Marina kepotong di aku. Hah? Atau di tempat yang lain apakah kepotong? Kalau di aku kepotong sih. Ausbildung. Kayak nggak Iya, full. di aku kepotong Iya, juga. kepotong Di aku juga. kepotong. Ja, ich hab verstanden, aber es ist, ja, ich weiß. Bentar, kita ini kan dulu. Bocor tuh suara. Sabar, terus kita kan iya. Bisa? Mas Fahri. Ya. Oh ya, Supi. No. Ya. Ya, sekarang bisa. Oke. Udah cukup segitu. Bagus. Oke ya. Oke, kita mulai. Saya Marina, sebenarnya baru Silalahi. Cuman karena menikah jadi ganti nama Ten Berken. Saya berasal dari Tebing Tinggi. Saya akan menginformasikan tentang Ausbildung. Ausbildung itu tentang program pelatihan kerja sambil belajar di bagian keperawatan di Jerman. Jadi saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Marina Silalahi, lahir di Indrapura, Sumatera Utara. Orang tua tinggal di Tebing Tinggi. Saya datang ke Jerman itu tanggal 15 Agustus 2016 untuk pertama kali sebagai au pair. Mungkin au pair akan dijelaskan dengan teman yang lain. Tahun 2017 tuh saya menjalani FSJ, das ist Freiwilliges Soziales Jahr, itu magang di Panti Jompo. Tahun 2018 sampai 2021 saya menjalani program Ausbildung sebagai Gesundheits- und Krankenpflegerin di Trier. Terus dari 2021 sampai sekarang saya bekerja di salah satu rumah sakit di Trier. Terus tahun 2022 saya menikah. Akhirnya saya tidak tinggal lagi di Jerman ini. Sekian perkenalan singkatnya. Saya lanjutkan dengan kenapa Jerman. Terus apa motivasinya. Jadi kenapa Jerman? Apa yang menarik di negara Jerman? Saya 3 tahun bekerja di Malaysia. Mungkin kawan-kawan tahu TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Jadi saya bekerja salah satu di perusahaan di Malaysia. Dan itu tuh yang namanya bekerja sudah menghasilkan uang sendiri. Ada kawan yang ngajak ke Jerman. Jadi bekerja di Malaysia itu kita punya shift cuma 2. Dari jam 8 pagi ke jam 8 malam, dari jam 8 malam ke jam 8 pagi. Otomatis 12 jam bekerja. Nah, jadi di saat itu ada teman dari Regensburg, dari München, yang dia sudah di Jerman juga sebagai perawat. Dia mengecek, dia membagi informasi bahwasanya ada program Ausbildung, program pelatihan ganda, bekerja sambil sekolah. Awalnya tuh dilema, membuka hati ke Jerman karena kita udah menghasilkan uang sendiri, kayaknya berat ya untuk belajar lagi gitu. Sedangkan udah punya uang sendiri gitu. Jadi, tapi setelah itu saya searching-searching tentang Eropa, searching tentang Jerman, terus kayak punya ketertarikan kenapa enggak dicoba gitu. Jadi dari dulu tuh sebenarnya saya cuma tamatan SMA, saya nggak ada tamatan apa-apa, nggak ada kuliah di Indonesia juga karena keluarga dulunya kurang mampu. Jadi saya 4 bersaudara, saya anak pertama. Jadi saya memutuskan kayak meyakinkan diri itu mengejar cita-cita dari kecil. Jadi dulu cita-cita saya itu sebagai dokter, inginnya itu sebagai dokter. Jadi kenapa saya memutuskan untuk mengikuti program keperawatan ini? Karena cita-cita saya dulunya dari kecil tuh sebagai seorang dokter gitu. Jadi Jerman itu diakui pendidikannya ya. Maksudnya dari cara integritas pendidikan mereka, dari cara disiplin waktunya mereka, itu jauh lebih bagus dari negara-negara yang lain atau negara Indonesia lah bisa saya bilang. Jadi eh, itu sih keputusan saya, itu motivasi kenapa saya bisa ke Jerman gitu.
Lanjut, pengalaman Ausbildung dan kesulitan Ausbildung. Mungkin teman-teman yang menonton, ini salah satu untuk pertama kalinya saya ada di koran Jerman. Jadi ini teman-teman yang mendaftar atau teman-teman yang sudah melewati masa-masa tes waktu melakukan wawancara di salah satu sekolah keperawatan. Jadi kita di sini semua ada, ini gabung sama bagian fisioterapi. Jadi kita di bagian sekolah itu ada bagian keperawatan dan bagian fisioterapi. Jadi April 2018 saya memulai program Ausbildung dan menjalaninya selama 3 tahun. Banyak hal baru yang bisa saya dapatkan di situ. Dan saya memutuskan di bagian rumah sakit karena keperawatan itu ada dibagi-bagi di Jerman ya. Ada yang bekerja di Pantai Jompo, ada yang bekerja di rumah sakit, dan ada yang bekerja di bagian anak-anak cacat. Nah, jadi dia dibagi-bagi dan saya memilih memang di rumah sakit karena pengalaman saya dulu di magang di Pantai Jompo, mungkin karena badan saya kecil ya. Jadi yang kayak istilahnya bekerja dengan orang-orang tua kayak sistem angkat-mengangkat gitu di tempat tidur itu kayaknya bukan saya gitu, bukan untuk saya. Jadi kurang cocok. Jadi pilihan saya sebenarnya di rumah sakit itu kenapa? Karena di rumah sakit itu ilmu kesehatannya jauh lebih luas. Wawasan kita jauh lebih bagus kalau saya bilang ya. Jadi di rumah sakit itu kita bisa melakukan apa saja yang tidak dilakukan di Pantai Jompo. Itu poin pertama sih yang paling bagus. Kenapa rumah sakit? Terus saya bisa melihat live beberapa operasi. Jadi pengalaman Ausbildung selama 3 tahun itu saya sudah melihat beberapa operasi terbuka. Nah, itu yang paling, maksudnya kita dikasih kesempatan untuk melihat itu langsung gitu sebagai pelajar. Dan itu saya rasa kesan yang paling, pengalaman yang paling bagus sih. Kalau misalnya kita ada jurusan atau ketertarikan di bagian operasi untuk bekerja sebagai asisten. Berinteraksi dengan pasien dan tim kerja. Jadi di rumah sakit itu eh, pengalaman yang paling bagus sih sebenarnya mungkin juga karena bahasa ya. Maksudnya saya dulu juga mengikuti program bahasa Jerman kursus di Indonesia selama 5 bulan, mengikuti ujian juga. Tapi setelah sampai di Jerman saya cuma mengikuti 6 bulan selama au pair itu langsung ke B1. Jadi selama au pair itu saya tidak meneruskan A2 melainkan cuma langsung B1 gitu. Jadi saya mengikuti B1, setelah Ausbildung saya mengikuti B2. Jadi sebenarnya bahasa kalau saya bilang kalau misalnya kita bisa berinteraksi dengan bagus dengan pasien dan tim kerja gitu. Jadi saling berkomunikasi dengan baik. Terus tepat waktu dalam bekerja itu memang harus on time ya. Maksudnya negara Jerman semua harus on time karena kita juga bekerja dekat ikut shift pagi, shift malam dengan shift siang. Jadi memang semuanya itu harus tepat waktu sih kalau saya bilang ya, itu harus on time. Kesulitan Ausbildung. Kesulitan Ausbildung itu sebenarnya banyak ya kalau saya bilang. Seperti teman-teman yang lain sudah bilang, bahasa itu memang kesulitan mungkin bagi orang asing seperti kita ya. Tapi bukan berarti karena kita kekurangan bahasa, kita langsung kayak yang gimana bilangnya, Zurückhalten, kayak yang kita langsung ngerasa kayak kita harus mundur gitu. Jangan. Dengan keterbatasan bahasa ini kita yang harus kayak termotivasi supaya kita jauh lebih belajar lagi. Di rumah juga bisa kan belajar, online juga bisa belajar. Terus kalau mungkin yang tahu teman-teman Messenger, masyarakat Indonesia di Jerman, mereka juga ada membuka program gratis untuk belajar bahasa Jerman di level A1 atau B1. Nah, itu bisa mungkin kalian ikutin kalau kalian mau ya. Nah, itu memang program yang paling bagus saya rasa. Terus kesulitan yang kedua itu pergantian shift selama praktek kerja. Mungkin teman-teman yang dari au pair ke FS Short sudah mengetahui program shift ini. Ada yang shift pagi, shift siang itu biasanya ya. Tapi kalau misalnya di Jerman, sebagai Ausbildung, kita juga ada shift malam. Jadi itu kadang struktur jadwal kerja itu membuat kayak yang kita itu bukan yang kayak kerja pagi seminggu, kerja malam seminggu, enggak. Jadi kayak yang 2 hari pagi, 2 hari siang, terus besoknya lagi pagi. Nah, itu kadang-kadang buat kita yang kayak jadwal tidur kita kayak yang berantakan gitu ya, saya bisa bilang. Jadi ya,
Itu sih sebenarnya kesulitannya untuk beradaptasi dengan pergantian shift. Terus yang ketiga, beradaptasi dengan teman sekolah dan teman bekerja. Seperti yang kita ketahui, orang Jerman itu pada dasarnya itu bisa dikatakan dingin. Apalagi dengan kita orang-orang asing. Tapi itu sebenarnya cara kita beradaptasi dengan mereka. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita mengerti arti maksudnya mereka itu gimana, sebenarnya nggak akan ada kesalahpahaman atau masalah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya interaksi jauh lebih bagus sih kalau bisa saya bilang beradaptasi dengan teman sekolah. Karena selama ini 3 tahun di Ausbildung saya belum pernah kayak yang bermasalah dengan teman-teman yang lain atau dengan tim kerja gitu ya. Jadi memang harus interaksi sih sebenarnya. Yang keempat itu belajar setiap hari dan mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Ujungnya itu membuat depresi. Nah, ini poinnya nih. Jadi Ausbildung itu kita memang ditekankan untuk belajar, 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 belajar. Saya dulu pengalaman saya belajar itu bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jadi apa yang dipelajari di sekolah, saya pelajari lagi di rumah supaya mengingat. Jadi sistem belajarnya itu memang harus disiplin sih, harus ditekankan gitu. Jadi yang kadang-kadang tuh buat depresi karena kayak Sabtu Minggu weekend juga kita harus di rumah belajar gitu. Tapi em, ada solusi yang supaya kita itu nggak merasa depresi sekali gitu. Ada, itu nanti akan saya bincang di ini selanjutnya ya. Terus mengatur waktu buat belajar dan me time. Ini yang paling sulit. Kadang, apalagi kita orang Indonesia ya. Ini jujur aja, saya ini orangnya yang suka nonton drama Korea. Jadi kadang suka yang kayak untuk sebenarnya waktu belajar saya gunakan untuk nonton gitu. Jadi kayak yang mengatur waktu untuk belajar itu sebenarnya sulit. Kalau nggak dari kita sendiri itu sulit. Jadi kalau misalnya kita udah memang harus disiplinkan diri, kalau memang waktu belajar itu ada dan me time itu ada, itu memang harus dipisahkan gitu. Jadi memang harus balance sih kalau saya bilang ya. Maksudnya kita bisa belajar tapi jangan porsir kali waktunya. Harus ada me time juga. Karena kan untuk berpikir kepala kita nggak bisa kita gunakan 24 jam. Harus ada waktu tidur juga. Gitu. Jadi harus dibalanskan sih untuk waktu belajar sama me time. Itu harus diatur baik-baik gitu. Kita lanjutkan di pesan buat para pendengar. Nah, di pesan ini saya ada tulis dream it, do it. Jadi bermimpilah dan lakukan. Untuk semua orang, semua punya mimpi. Teman-teman yang ada di Indonesia juga pasti punya mimpi. Saya juga dulu punya mimpi. Jadi, selagi kita bermimpi, pasti itu semua ada jalan. Nah, itu semuanya tergantung kita. Kalau misalnya kita bilang kita mimpinya pengen yang ini. Jadi kita ada usaha untuk melakukan itu, ada goal gitu, ada tujuan untuk itu gitu. Jadi terus yang kedua study and pray. Ini memang sebanding sih, ini memang harus sejalan. Jadi belajar dan berdoa. Jadi yang saya bincang awalnya sebelumnya tentang kesulitan, tentang depresi, berdoa. Jadi solusi saya dulunya waktu saya sendiri di asrama ya, di asrama perawat, kalau saya sudah depresi, itu tuh solusi saya untuk ngapakan depresi itu nggak ada cara lain selain berdoa. Saya orangnya berserah. Jadi sistemnya kayak kalau misalnya kira-kira saya udah ngerasa kayak down, udah ngerasa kayak yang em, nggak bisa lagi gitu, yang kayak udah menyerah, saya tinggal tutup kamar, matikan lampu, pasang musik, lipat tangan itu udah memang gak ada jalan lain. Itu memang udah saya lah gitu. Jadi kayak yang belajar sambil berdoa itu tuh sebenarnya udah yang kayak kunci utama sih dalam hidup. Jadi yang memang udah itu solusi saya kalau misalnya saya lagi down, saya lagi depresi. Terus yang ketiga, if it doesn't challenge you, it won't change you. Jadi tantangan sih sebenarnya dalam hidup. Jadi kalau misalnya sebuah tantangan itu nggak ada di hidup kita, kita nggak akan berubah. Ke Jerman itu nggak mudah. Itu harus kita akui. Semua teman-teman yang lain di sini juga untuk yang ke Jerman pasti banyak jalannya. Ada yang sudah sukses sebenarnya di Indonesia, terus memulai lagi karir dari awal di Jerman. Semuanya itu tidak mudah. Itu harus saya akui. Dari belajar bahasa, dari pengurusan visa, dari untuk mengambil tempat-tempat bekerja di sini, berinteraksi, itu semuanya susah. Itu semuanya tidak mudah. Tapi itu bisa kita atasi ya, kalau misalnya kita mau. Sebenarnya kemauan kita. Kalau
kita punya goal, kita punya alasan kenapa, itu semua bisa kita atasi. Sebenarnya dari kita ke kita gitu. Jadi semoga yang saya udah kasih ini bisa memotivasi pendengar-pendengar semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Waktunya saya kasih lagi ke Mbak Widi. Silakan Mbak Widi. Terima kasih Mbak Marina, luar biasa sekali semangatnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada nih Mbak dari Mbak Keisha Manapa. Mungkin Ya, Mbak Keisha boleh. bisa dinyalakan kameranya. Sebelumnya Mbak, ini presentasinya bisa dikeluarkan nggak sih? Udah Doh, dikeluarkan belum? doh, bisa. Udah ya? Mbak, Oke, oke, klik. oke. Ya. Oke, makasih Makasih. Mbak. Ya Mbak Keisha. Ya, halo semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Kisha Mahatampa. Saya baru saja lulus dari SMA Negeri 1 di Ambon dan sekarang lagi di Jakarta untuk persiapan membuat visa au pair minggu depan. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tadi saya dengar dari Mbaknya kalau Mbaknya suka nonton drama Korea. Nah, saya ingin tahu Iya. kalau di Jerman pasti beda jauh sama Indonesia kan. Kalau di Indonesia itu kita udah terbiasa untuk nonton misalnya drama-drama Korea itu tapi di website ilegal. Nah, apakah kalau nanti kita di Jerman itu kalau kita mau download atau streaming film-film yang ada di website ilegal itu akan dikenakan denda? Dan jika iya, apakah ada alternatif lain? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, saya barusan melihat di Merblat kalau ada persyaratan yang menyebutkan bahwa kita harus menunjukkan bukti kemampuan finansial. Nah, apakah bukti kemampuan finansial ini itu berarti kita harus membayar deposit? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah setelah Ausbildung itu kita bisa lanjut Stutkol atau tidak? Ya, sekian deh pertanyaan saya. Oke, Keisha, makasih buat pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, tentang drakor nih, tentang drakor. Ini drakor ini memang interesting sih sebenarnya. Mbak, Rina, oh ya. Rina, Oh. itu ditutupnya benar-benar ditutup coba, biar monitornya Sebentar, bisa sebentar. benar-benar kelihatan Mbak Rinanya. Ya. Genau ya. Oke, Ya. sebentar. Sekarang Bisa, ya? Kak? Ya, sekarang bisa. Terima Oke. kasih. Oke, Kak. Untuk Mbak Keisha, jadi yang pertama untuk yang drakor ya. Drakor ini sebenarnya saya sering menontonnya nggak pernah di yang website yang kayak di Indonesia. Jadi saya sebenarnya langganan Netflix, Mbak. Kenal Netflix nggak sih? Jadi di Jerman itu Netflix itu yang kayak udah terkenal. Jadi semua udah ada Netflix lah gitu. Jadi itu bisa langganan. Dan itu langganannya itu Mbak biar murah kita bisa kayak daftar untuk satu account, satu Netflix tapi untuk 5 orang. Jadi itu jauh lebih murah. Nanti kalau Mbak Keisanya mau tahu bisa share-share linknya. Jadi bisa kayak bagi-bagi gitu. Terus yang kedua finansial. Kalau untuk Ausbildung sendiri sebenarnya finansial untuk datang kemarin itu tidak dibutuhkan ya. Karena Ausbildung itu program pelatihan bekerja sambil bekerja malah kita mendapat uang saku setiap bulannya. Itu beda dengan yang Stutkol. Nah, jadi kalau misalnya Ausbildung ini sebenarnya itu programnya kita mendaftarkan diri untuk ke sebuah sekolah dan sekolah itu akan bekerja sama dengan rumah sakit yang tersedia. Nah, setiap bulannya itu kita akan mendapat uang saku, Mbak. Jadi dia nggak ada istilah finansial gitu, nggak ada. Jadi kita sebenarnya yang harus kita ini kan, kalau misalnya mau datang ke Jerman, kita harus mempersiapkan cuma visa, dan Mbak itu harus dapat tempat untuk Ausbildung, untuk program ini. Itu sebenarnya yang harus ini. Kalau finansial itu sebenarnya nggak yang terlalu Mbak. Karena banyak juga agen-agen yang menyalurkan program Ausbildung ini. Gitu. Terus yang ketiga, dari Ausbildung ke Stutkol. Bisa Mbak? Bisa sekali. Jadi setelah Ausbildung atau bahkan waktu kita menjalani Ausbildung, kita bisa mengikuti yang namanya Duale Studium. Jadi itu kayak program dua bagian, maksudnya itu menjalani 2 tahun yang namanya Duale Studium ini dengan bahagian yang terkait juga di program Ausbildung itu gitu. Jadi kita akan mendapatkan titel juga di akhir
Cuman dia bedanya kalau Studcol ini, Student College ini, contohnya nih ya Mbak ya, kita ini keperawatan. Kalau misalnya Studcol, Mbak mau ngambil bagian kedokteran, itu beda, itu jauh ya. Itu maksudnya beda, itu harus Studcol dulu gitu. Tapi kalau misalnya duale studium ini, jadi kayak misalnya bagian manajemen, manajer gitu ya, manajemen, bagian Wissenschaft, apa ya Mbak bahasa ininya, bahasa Indonesianya Wissenschaft, Pflegewissenschaft, atau enggak Pflegepedagogik itu dia akan terkait dengan bagian keperawatan dan menjalaninya Keperawatan, selama 2 tahun. Iya, tahu nggak Mbak Widi? Pflegewissenschaft. ilmu keperawatan bukan sih? Ya, ilmu keperawatan. Iya, ilmu keperawatan ya itu. Ya. Jadi dia itu masuk di bagian keperawatan gitu. Dia masih terkait gitu. Jadi dia akan mendapatkan kayak selama menjalani Ausbildung kita itu juga kita bisa buat selama 2 tahun. Jadi Ausbildung dengan dual studium gitu. Ya, apakah sudah cukup menjawab? Ada di chat pertanyaan lanjutan. Mungkin karena saya bisa buka suara. Setelah Ausbildung, apakah bisa langsung lanjut kerja di tempat Ausbildung atau harus kerja tempat lain? Halo Mbak Katarina, bisa. Jadi ini kita sebenarnya ini kesempatan kita. Contohnya saya dulu Ausbildung di rumah sakit Saint Wittlich. Jadi saya dulu di rumah sakit yang lain, tapi saya bekerja di rumah sakit yang sekarang. Jadi kita yang harus melihat ini kita sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita tertarik dengan rumah sakit yang lain, karena ada tunjangan-tunjangan yang lain, maksudnya yang gaji lebih besar, akomodasinya lebih bagus, kita bisa pindah ke tempat yang kerja lain. Tapi ada juga kesempatan kita langsung bekerja di tempat itu. Dan itu selalunya biasanya kalau misalnya di mana kita tempat praktik kerja, itu kita kayak yang langsung dapat em, tawaran di bagian mana gitu di rumah sakit itu langsung otomatis Mbak dari bagian atasnya gitu, dari bagian stasiun kepalanya di bagian itu gitu. Lebih Iya, baik ditambahkan kalau misalnya Ausbildung itu kan dapat sertifikat di akhir. Dan sertifikat ini ya. sama, maksudnya diakui untuk Jerman ya. Jadi di mana aja bisa dipakai itu secara benar prinsip ya. benar. Ini ada lagi nih yang bertanya Mbak dari Mbak Lestari. Iya. Oke, selamat sore Kak. Kak Sore. mau tanya Kak, Ya. kalau Ausbildung keperawatan ini kan sekarang banyak yang dibutuhkan di Jerman kan ya Kak? Iya. Infonya. Aku mau nanya Kak, yang pertama kalau mau ikut Ausbildung keperawatan ini apakah kita harus punya background mungkin ilmu pengetahuan alam atau ilmu keperawatan lah gitu Kak? Itu pertanyaan pertama dari saya. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya nih pas proses Ausbildung kan Ausbildung itu 3 tahun ya Kak kontrak kerjanya ya? Benar. Kalau pas di pertengahan tuh ternyata gimana ya? Dia diputus kontrak kerja, maksudnya dia ya diputuslah kontrak kerjanya mungkin nggak terpakai atau gimana? Itu apakah kena denda? Terus boleh pindah ke tempat kerja yang lain nggak gitu Kak? Tapi dengan bidang yang sama di bidang keperawatan. Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan ketiga, apakah sulit untuk melamar Ausbildung ini dari Indonesia ke Jerman atau harus misalnya ikut BFD atau FSJ dulu selama 1 tahun baru bisa ambil Ausbildung? Itu aja sih Kak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke Mbak Lestari, makasih buat pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan yang pertama tentang background ya. Sebenarnya untuk background, apakah adanya ilmu keperawatan atau di bagian IPA kita belajar itu enggak Mbak. Jadi harus saya luruskan, saya tamat dari SMA, saya jurusan IPA. Tapi saya nggak ada background apa-apa dengan bagian keperawatan. Tak ada. Jadi sampai ya di sini nanti kan kita itu dikasih basic ya. Maksudnya kita kan dikasih basic. Itu makanya kita mengikuti program pelatihan belajar dan bekerja. Jadi sebenarnya jangan takut Mbak. Kalau misalnya kita nggak ada background apa-apa pun di sebelumnya sebagai perawat, itu nggak jadi masalah. Karena semuanya akan dipelajari di sini. Gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Terus yang kedua, denda karena mungkin ada ini. Jadi sebenarnya denda ini sebenarnya nggak ada Mbak. Jadi kita akan nanti
kalau misalnya kita sebelum mengikuti Ausbildung, kita tuh akan dapat kayak surat kerja, maksudnya surat kontrak kerja lah saya bilangnya untuk selama 3 tahun. Dan itu Mbak, itu ada masa percobaannya selama 6 bulan. Jadi masa percobaan 6 bulan ini, di masa percobaan 6 bulan ini, di situ mereka memutuskan atau kita memutuskan kita keluar atau mereka yang mengeluarkan kita. Nah, setelah 6 bulan masa percobaan ini selesai, itu udah nggak ada ini lagi, Mbak. Kecuali kalau misalnya Mbak hamil. Contoh ini ya, Mbak hamil, dan itu mau nggak mau, namanya Jerman ya Mbak ya, ada aturan lain. Itu Ausbildung harus diberhentikan. Jadi tuh program Ausbildung ini Mbak bisa berjalan 3 tahun, kalau yang untuk penuh, kita jalaninya, bisa juga 5 tahun untuk yang kayak setengah, kalau misalnya kita hamil nih. Jadi waktunya lebih diperpanjang gitu. Jadi itu nggak ada denda sama sekali, itu nggak ada denda sama sekali. Terus yang ketiga, sulit dari Indonesia nggak untuk menjalani Ausbildung? Sebenarnya nggak, Mbak. Udah banyak, saya bilang aja ya, program-program Ausbildung ini yang udah tersebar di Indonesia. Jadi sudah banyak sebenarnya agen-agen yang menjalani atau mengirimkan orang-orang kita untuk program untuk mengikuti program Ausbildung ini ke Jerman. Jadi sebenarnya sulit enggak, Mbak. Cuman lebih ke duit sih kalau saya bilang. Namanya agent ya, Mbak ya. Mana-mana orang mau duit gitu ya. Jadi kayak mereka itu ngasih jalan singkat, maksudnya memperinikan jembatan jadinya untuk kita supaya kita bisa ke Jerman, tapi kita harus menyediakan dana gitu. Sebenarnya nggak sesulit yang gimana-gimana, Mbak. Udah banyak ini sebenarnya tersebar program-program Ausbildung ini. Terima Sudah kasih ya. ya, Kak. Iya, boleh. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Derti. Habis itu kita harus move on ke Mbak Ayu Situmorang. Oke. Mau nanya ini 2 pertanyaan, Esther. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kalau misalkan kita di Indonesia itu kita udah S1 gitu, terus kita di sana mau kita mau Ausbildung, apakah S1 kita itu diperhitungkan atau malah dipukul rata kita mulai dari awal gitu. Terus kalau misalnya kita aku pernah dengar juga, emang sejauh ini tuh aku ngusahainnya itu nggak yang pakai agen, Kak. Jadi kayak emang nyari. Nah, apakah itu memungkinkan atau emang kita harus memasukkan diri ke dalam agen itu supaya cepat memudahkan kita untuk nyampe ke sana? Karena kalau dibandingkan itu nyari sendiri sama agen itu, bandingannya soal ekonomi, soal dana itu cukup jauh, Kak. Itu aja, terima kasih. Untuk yang pertama, oke, makasih ya Kak dari pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, Kakak sudah tamatan S1, terus mau menjalani Ausbildung gitu ya? Oke, sepertinya Kak teman saya Bang Fatih ya, tadi udah memperjelas ya Kak ya. Maksudnya di Indonesia itu kan sistem pendidikannya beda dengan kita yang Uni Eropa ya Kak ya. Kalau Kakak tadi mendengar Bang Fatih udah menjelaskan, jadi walaupun dia S1 di Indonesia, itu sertifikatnya, ijazahnya itu harus disetarakan yang dengan di Jerman. Saran saya Kak, kalau misalnya Kakak bagian S1, Kakak mau menjalani Ausbildung, ada bagusnya jauh lebih bagus kalau Kakak menjalani ke basic. Karena S1 di Indonesia itu beda dengan kita yang di Jerman gitu ya. Tapi kalau misalnya Kakak ada ijazah yang mungkin memang keperawatan yang bisa Kakak setarakan dengan di sini, dan Kakak mencoba untuk bisa kayak nggak ngambil Ausbildung, tapi langsung kerja di rumah sakit, mungkin Kakak kesannya jadinya lebih yang nggak ke kayak yang 3 tahun Ausbildung, tapi yang kayak 1 tahun. Jadi ibarat kayak helferin Kak. Apa sih bahasa Indonesianya? Mbak Widih, tolong bantu. Asisten perawat. Iya, Ya. asisten. Nah, makasih. Jadi yang lebih ke asistennya Mbak. Kalau kita kan Mbak di 3 tahun nih, 3 tahun ini biasanya di rumah sakit itu kayak bukan gajinya aja yang penuh, tapi pekerjaannya itu jauh lebih banyak gitu ya tanggung jawabnya. Nah, sedangkan yang satu ini kalau disetarakan, Mbak jadi lebih kesannya itu ke asisten. Yang asisten ini
Jauh yang kayak Mbak akan dikasih pekerjaan tapi nggak semua bisa Mbak lakukan gitu. Jadi kayak harus menjalani Fortbildung gitu kayak kelanjutan belajar lagi Mbak gitu. Terus yang Oke. kedua tadi pertanyaannya Mbak tentang finansial ya? Apa sih pertanyaan yang kedua lupa Mbak? Kalau nyari sendiri itu apa mungkin, soalnya kan tadi kakak bilang ada banyak agen yang menawarkan Ausbildung dan itu lebih mudah. Tapi seandainya Oh, kalau misalkan aku nyari sendiri, apakah mungkin gitu? mungkin Mbak, mungkin. Soalnya banyak teman-teman udah Mbak, banyak. Ini sebenarnya program Ausbildung ini Mbak nggak tabu lagi di Indonesia. Ini udah program yang kayak udah bertahun-tahun sih Mbak sebenarnya. Jadi yang kayak mungkin Mbak, mungkin. Dan pihak kita konsulat kalau Mbak tahu KJRI ada mengadakan juga program pertukaran, maksudnya program kayak mengambil dari Indonesia, perawat-perawat Indonesia dan mempekerjakannya di Jerman. Itu ada Itu programnya sih Mbak yang aku tahu tahun lalu. itu program G2G bukan sih? Kalau Ya, nggak benar. salah. Iya, benar, G2G benar. untuk perawat. Nah, Hmm. iya benar. Jadi itu pihak KJR kita, pihak konsulat kita juga ada mengadakan program itu. Jadi sebenarnya program ini Mbak udah yang memang kayak tersebar luas sih. Jadi nggak ada kayak orang bilang nggak mungkin bisa ke Jerman itu sebenarnya bohong. Jadi sebenarnya banyak jalan sebenarnya. Eh ya itu dia. Kayaknya banyak yang Mungkin turun tangan di udah sini. ya. Atau Iya, ini ini cuma Mbak, mau nambahin. ya, Maksudnya ya. kalau tadi mbaknya itu maksudnya langsung kerja, artinya ijazahnya itu disetarakan, di-ANR-kan ya. Jadi ada programnya Iya, Jerman itu ada. sendiri untuk itu. Jadi cara lamarnya juga udah beda. Jadi nanti juga datang, maksudnya lamar dari Indonesia ke sini, nanti Mbak dapatnya itu Blaukarte namanya visumnya. Jadi visa untuk profesional, bukan untuk Ausbildung itu. Seperti itu. Ausbildung. Iya. Ya. Ya. Ini Mbak Aulia sama Mbak Inga dan Mas Fatih ada masukan apa? Ya, aku mau nambahin. Sebenarnya lebih baik sih nggak pakai agen ya, Mbak. Karena kalau nggak pakai agen tuh kita jadi pinter sendiri. Jadi kita cari tahu informasi, kita gali. Terus Iya, benar, benar. yang aku denger nih pakai agen tuh harganya nggak ngotak kayak 40 juta, 50 juta itu gila. Itu menurut aku gila. Jadi sedangkan Mbak Derti bisa ngirit 40 juta dengan nyari tahu sendiri itu aja sih, Mbak. Oke, kalau aku cuma mau nambahin soal yang tadi ijazah S1-nya perlu dianerkan atau enggak. Jadi aku sempet nanya, kebetulan kan aku tinggal sama chef aku kan. Terus aku nanya sama dia, kenapa sih dia mau nerima aku waktu itu gitu. Terus perhitungan mereka adalah aku udah usia di atas 30, terus mereka lihat Lebenslauf, oh udah pernah kuliah, jadi nilai plus aja gitu. Itu nilai plus sih intinya gitu. Jadi itu mau dianerkan atau enggak itu balik lagi ke kita. Kita mau anerkan, kita perlu nggak untuk anerkenung gitu. Kita perlu nggak untuk menyetarakan karena kebetulan aku mau banting setir ke keperawatan, jadi aku nggak perlu nih anerkenung ijazah S1 aku, tapi akan lebih baik jika dilakukan gitu. Jadi cuma sekedar saran sebenarnya dari mereka. Kecuali kita maunya kerja di bidang yang, kecuali yang tadi ya, kayak kita mau dari BFD langsung kerja sebagai tenaga profesional gitu. Nah, itu baru tuh perlu dianerkenung si ijazah S1 ini. Kayak gitu. Tapi ada baiknya memang kita tetap mencantumkan biar jadi nilai plus aja gitu. Harga jual, harga jual. Oke, ya, terima kasih Mbak Aulia dan Mas Fatih. Mbak Inga, apakah ada masukan atau Aku tambahin dikit ya, soalnya ini aku mau pergi. Cuman sebagai salah satu pengajar di Deutsche Ecke untuk bahasa Jerman, aku cuman bilang Jerman itu hanya sejauh bahasa. Bahasamu bagus, posisimu dapat. Itu aja. Kalau kuliahmu misalnya S1, S2, S3 dan dibutuhkan bahasa Jerman dan bahasa Jermanmu nggak jalan, selesai. Kita sampai di batas SMP aja. Ya. Terus satu lagi, aku lulusan pariwisata di Indonesia, bekerja di berbagai negara. Nyampe di Jerman, semuanya dianekan gitu, profesionalismenya dapat, sekolahnya dapat, diterima di posisi yang sama, yang disetarakan dengan standarnya Jerman, sesuai yang di atas kertas, akunya nggak sanggup. Nggak bisa berkompetisi. Jadi itu pentingnya kalau misalnya kita ke Jerman, basicnya kita cari. Kita Persiapan bahasa. kokohkan diri juga. Kenapa? Ya, jadi kalau kita mulai dari awal, mulai dari basic itu, kita nggak nggak tergoyahkan gitu.
Dan nggak apapun buang waktu di Jerman juga. itu, apapun di Jerman itu bisa. Welcome to Germany. Ya, Itu aja. supi sekali. Eh,